Yang mutlak benar itu hanyalah Al-Quran, yang lain bagaimana? Al-Quran itu dinamai dengan nama lain oleh Allah sebagai Al-Haq atau kebenaran. Lihat Quran Surat Al-Haqqah ayat 51. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar Al-Haq atau kebenaran yang diyakini. Yang mengerti kaidah dalam bahasa Arab, dalam ayat tersebut, Allah sampai berulang kali menegaskan atau taukid, yang mungkin jika dibahasakan dalam bahasa keseharian kita seperti ini, sungguh, benar-benar sungguh, beneran, yakinlah dengan sebenarnya, bahwa Al-Quran itu adalah Al-Haq atau kebenaran. Dan ternyata nama lain Allah adalah Al-Haq juga, disebutkan di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 6. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, dialah Al-Haq. Jadi jelas Al-Haq atau kebenaran adalah nama lain dari Allah dan juga Al-Quran. Nah, adakah satu kitab yang dinamai sama dengan nama Allah? Tidak ada selain Al-Quran. Kitab-kitab lain tidaklah setinggi itu, dan tidak semutlak itu kebenarannya. Bayangkan setinggi itu kitab Al-Quran dinamakan dengan nama lain dari Allah, Al-Haq atau kebenaran? Lalu bagaimana pengamalannya? Atau bagaimana sikap kita terhadap kebenaran dari Al-Quran? Jadikan Al-Quran adalah sebagai tolok ukur atau penguji kebenaran atas kitab-kitab yang lain, seperti kitab-kitab Injil, Taurat, dan sebagainya, termasuk kitab-kitab buatan manusia, seperti kitab-kitab hadits, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tulisan para ulama, kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh ustadz atau motivator lainnya, dan sebagainya. Karena hanya Al-Quran, yang Allah sampai menegaskan berulang kali sebagai kitab kebenaran. Contoh penerapan Al-Quran sebagai tolok ukur kebenaran, misal kita uji dari segi istilah saja. Mana yang benar istilah untuk berpuasa di bulan Ramadan? Kata syam atau kata syaum. Disebutkan di banyak kitab hadits itu menggunakan kata syaum, juga niat yang sering diucapkan karena diajarkan kepada kita semua dari para ustadz, malam sebelum berpuasa adalah nawaitu syauma godin, an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala. Yang dipakai adalah kata syaum. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah mengajarkan untuk menggunakan dengan istilah syam. Perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar juga. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu syam atau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas ya, kalau kita mengimani kepada Al-Quran maka wajib Al-Quran dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran. Bukankah iman kepada kitab Allah salah satunya adalah Al-Quran itu ada dalam rukun iman? Sedangkan tidak ada iman kepada kitab-kitab lain apalagi kitab-kitab buatan manusia, seperti iman kepada kitab-kitab hadits, iman kepada kitab-kitab fikih, kitab-kitabnya ulama atau ustadz. Lalu apakah tidak boleh digunakan kitab-kitab dari manusia, karangan manusia itu? Oh boleh silakan saja, tapi jika bertentangan atau berlawanan isinya dari Al-Quran, kalau kami memilih Al-Quran saja. Seperti contoh istilah tadi, kami lebih memilih istilah syam untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak memilih kata syaum. Itulah bentuk pengamalan keimanan kepada Allah dan iman kepada Al-Quran. Jika kitab-kitab manusia itu sejalan dengan kitab Al-Quran, maka bisa kita gunakan rumusan-rumusan manusia yang tertulis dalam kitab-kitabnya itu sebagai khazanah tambahan atau hikmah tambahan. Bagaimana menurut sahabat semua? Silakan berkomentar di bawah video ini.